Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi ya di di kajian Hikari ya. Yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya meskipun mungkin sedikit gitu ya kepada para orang tua yang ada di Hikari Parenting School ya. Dan juga kita bisa saling sharing karena di sini kelihatannya mungkin pesertanya masih sedikit ya. Mudah-mudahan nanti akan akan berdatangan ya. Biasanya memang selalu begitu. Seringnya datangnya belakangan ya. Baik, kita mulai saja. Hari ini tema kita tentang waspada toxic stress pada anak. Saya izin untuk share screen ya. Oke. Bisa terlihat ya? Oke, waspada toxic stress pada anak. Iya. Mungkin pertama sebelum kita mulai membahas tentang apa sih sebenarnya toxic stress itu ya, mungkin saya ingin bertanya nih pada peserta yang ada di sini nih, bisa ke Rugaya, bisa ke teman-teman yang lain nih, ada Bu Alin ya, ada siapa lagi nih, ada Bu Hilya, Bu Jihani ya. Sebenarnya pernahkah ibu-ibu yang ada di sini merasa cemas, takut, atau tidak nyaman dan ingin cepat-cepat keluar dari situasi tersebut? Kira-kira pernah nggak? Gimana tadi Kak? Aku kurang nangkep. Ini yang pertanyaan yang ada di screen ini, pernah nggak sih ibu-ibu yang ada di sini merasa cemas, takut, merasa tidak nyaman ya, dan ingin cepat-cepat keluar ya dari situasi tersebut? Lumayan sering. Lumayan sering ya. Kalau ibu yang lain sering? Atau mungkin pernah gitu ya? Atau kadang-kadang? Kalau ya mungkin kita ini ya, kalau pernah tuh kesannya kelihatannya happy-happy aja ya hidupnya gitu ya. Apakah sering atau kadang-kadang gitu ya? Dan biasanya kalau sedang berada dalam situasi tersebut, apa yang dilakukan oleh ibu-ibu semuanya? Kalau aku biasanya coba wudhu, sholat 2 rakaat gitu, menenangkan diri. Oh, Masya Allah ya. Jadi proses menenangkan dirinya dengan cara melakukan sholat ya, wudhu dan sholat 2 rakaat gitu ya. Berusaha untuk membuat emosi lebih stabil gitu kan ya. Biasanya itu salah satu bentuk relaksasi yang kalau dalam Islam itu memang sangat penting sekali ya, sholat itu ya. Biasanya kalau tempat curhat kita itu saat sholat biasanya ya, curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian berikutnya ya. Nah sekarang apakah ibu-ibu di sini bisa mendeteksi ketakutan, kecemasan, dan perasaan yang tidak nyaman yang dirasakan oleh anak ibu-ibu sekalian? Atau mungkin kalau yang guru ya, bisa nggak sih mendeteksi perasaan takut, cemas, dan tidak nyaman yang dirasakan oleh siswa yang ada di kelas kalian gitu ya, kelas ibu-ibu gitu? Mungkin ya Bu Alin boleh. Ya belum bisa melihat kecemasan yang dirasakan oleh anak saya ini. Belum bisa ya Bu. Hmm. Oke, kalau ibu yang lain, Bu Hilya, Bu Jihani, ada Bu Iin. Kira-kira bisa nggak kita mendeteksi perasaan-perasaan seperti ini? Misalnya anak saya kok kelihatannya lagi cemas ya, atau lagi nggak nyaman ya gitu misalnya. Kalau aku sama anak bisa deh kayaknya. Bisa, kalau Hmm. Regaya bisa ya, bisa ngelihat ya, kayaknya anak ini lagi ada masalah nih gitu misalnya, lagi cemas atau apa gitu. Nah biasanya Terutama mata anak kalau bolak-balik. kenapa?
terutama anak-anak masih kecil yang masa-masa belum balik itu kan biasanya memang belum bisa nyembunyiin perasaan. Itu lebih gampang kelihatannya kalau menurut aku sih. Ya, untuk apa namanya? Kalau misalnya kita berada di budaya yang ekspresif ya, itu memang mungkin mudah terlihat. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita berada di misalnya pola asuh dari orang tua kita tuh tidak terlalu menekankan perasaan gitu ya. Apa namanya? Bahkan cenderung mungkin datar ya terhadap emosi-emosi ya, ekspresi-ekspresi emosi itu biasanya yang agak lebih sulit gitu. Dan juga kalau misalnya beda antara laki-laki dan perempuan ya, mungkin karena budaya juga ya, karena budaya kita apa namanya tidak terlalu mendorong misalnya laki-laki untuk ekspresif ya, terutama terhadap emosi-emosinya. Biasanya laki-laki itu memang lebih tidak ekspresif gitu. Ya. Tidak menunjukkan emosinya ya kalau laki-laki ya cenderungnya seperti itu. Ya mungkin nanti ibu-ibu ya Bu Iin, Bu Jihan kalau agak apa namanya agak sulit untuk open mic juga boleh ditulis ya di chat roomnya. Baik itu ya. Jadi mungkin ada yang bisa, ada yang sulit ya untuk mendeteksi ketakutan, kecemasan atau perasaan yang tidak nyaman tadi. Nah kalau Gaya tadi kan bisa ya. Waktu itu waktu anak-anak kecil bagaimana cara Gaya untuk menolong mereka keluar dari perasaan tersebut? Sama bermain. sih kayak diminta untuk wudhu, nenangin diri, atau breathing teknik, check-in. Breath ya, teknik pernapasan ya. Ya betul. Oh, ya, tadi juga ada yang jawab ngajakin bermain ya supaya mereka lebih rileks. Lebih rileks. Oh, iya. Mama, you haven't ate the food. Nanti saya. Oke, ya mungkin itu beberapa cara yang bisa dilakukan ya, yang mungkin biasa dilakukan oleh orang tua ketika anak-anaknya mengalami perasaan seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke materinya ya, ke teorinya ya, stres pada anak. Stres itu apa sih sebenarnya ya? Stres itu adalah reaksi tubuh ya terhadap satu hal dan situasi yang terjadi di dalam dan di luar tubuh. Suatu hal dan situasi tadi adalah tadi ya yang menimbulkan emosi-emosi kayak misalnya ketakutan, kecemasan, perasaan sedih, perasaan marah, perasaan kecewa ya. Itu kadang-kadang kalau misalnya anak-anak tidak bisa mengatasi perasaan-perasaan tersebut, nah itu akan mendatangkan stres tersendiri buat mereka. Nah, dan sebenarnya stres ini adalah yang udah sesuatu yang udah terprogram di dalam diri kita ya. Karena kita punya mekanisme untuk bertahan hidup ya, survival gitu. Nah, dan biasanya nih untuk membantu kalau zaman dulu bagaimana caranya orang mengatasi ketakutan ketika berhadapan dengan binatang buas gitu ya. Nah, ini stres ini adalah satu hal yang memang udah ada di dalam diri kita, Allah ciptakan ya untuk mekanisme survival. Bisa bentuknya fight atau flight ya, bisa bentuknya melawan atau kabur gitu. Itu kan bentuk survival. Dan biasanya ketika ada mekanisme survival ini ya, fight atau flight tadi, tubuh kita menghasilkan adrenalin ya, hormon adrenalin dan juga kortisol atau hormon stres yang dipompakan ke dalam aliran darah. Yang akhirnya membuat kita mengambil keputusan apakah kita akan melawan ya sesuatu yang di luar sana atau di dalam diri kita yang menyebabkan kita takut atau kita lari ya dari situasi tersebut. Nanti kalau misalnya ada yang agak bingung, tolong ditanyakan langsung aja ya Bu. Kalau penjelasannya agak membingungkan gitu. Kemudian, nah tadi stres itu berubah dari membantu dan menyelamatkan hidup kita menjadi tidak membantu dan bahkan bisa merusak kehidupan kita. Ya. Terutama kalau stres yang tadi ya stres toksis itu terjadi di masa kanak-kanak ya. Dan anak-anak itu sangat rentan terhadap aktivasi stres yang berulang. Jadi kalau misalnya ada peristiwa stres yang berulang-ulang, itu sangat rentan mereka kondisinya. Karena mereka akan sering mengeluarkan tadi ya hormon adrenalin dan kortisol tadi gitu ya.
hormon-hormon yang seharusnya bisa kita pakai untuk survival, tapi kalau anak-anak kan mereka masih belum berdaya gitu, masih belum tahu cara mengatasi masalah, cara menghadapi ketakutan mereka gitu ya. Akhirnya mereka menjadi sesuatu yang buruk, bahkan bisa merusak perkembangan otak gitu. Dan karena otak dan tubuh mereka tuh masih berada dalam periode perkembangan yang sangat kritis dan sensitif, ya, terutama di masa-masa emas mereka, 6 tahun pertama dalam kehidupan mereka. Ya. Nah, ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa stres ya pada anak di usia kurang dari 2 tahun ya, misalnya orang tua yang tidak menghiraukan mereka gitu ya, ternyata bisa memprediksi kemampuan mereka membaca kemampuan membaca mereka ketika mereka kelas 3 SD. Dan itu juga akan memprediksi ya apakah mereka akan menjadi pelajar yang baik atau mereka akan menjadi seseorang yang bermasalah di masa depan gitu. Ini makanya stres yang merusak ini merupakan sesuatu yang perlu dihindari ya, perlu kita jaga agar jangan sampai terjadi pada anak-anak kita. Kemudian, nah sebenarnya kategori stres itu nggak semuanya negatif gitu. Ada stres yang positif ya. Yang stres yang positif itu yang normal dan sehat ya untuk perkembangan anak-anak. Misalnya kalau ketika mereka nih pertama kali masuk ke sekolah atau ke TK itu kan sesuatu yang stressful buat anak-anak sebenarnya, karena mereka nggak ngerti aja itu stres gitu ya, mereka nggak bisa bilang. Kadang-kadang kita nggak aware ya, nggak sadar dengan apa yang mereka takuti gitu ya, apa yang mereka takutkan, sehingga kita memaksa mereka, nggak ada empati gitu ya. Padahal sebenarnya ini bisa menjadi stres yang positif ketika kita menghadapinya dengan baik. Misalnya anak-anak takut ya masuk ke dalam suasana baru ya, ke dalam TK gitu ya, ketika pertama kali masuk sekolah gitu, atau stres ketika mereka menghadapi ujian-ujian di sekolah ya. Nah itu sebenarnya stres yang justru sehat buat anak-anak kalau kita hadapi dengan baik. Kita menerima perasaan-perasaan mereka ya, kita menjelaskan kepada mereka itu, kamu kenapa, kamu kamu takut ya ke sekolah baru ya, takut ketemu sama guru baru ya, takut ketemu sama orang-orang yang nggak dikenal gitu biasanya. Dan satu lagi, kalau stres saat masuk sekolah itu takut berpisah dari pengasuh gitu ya. Itu ketakutan yang sebenarnya sangat stressful buat anak-anak. Nah, ini perlu dihadapi dengan baik, diajak anak ngobrol gitu ya. Bahkan sebenarnya ada buku cerita tuh ya, buku cerita isinya tentang hewan sih ya, tapi hewan ini ceritanya dia memasuki sekolah yang baru gitu ya, ngelihat semua teman-temannya punya kelebihan masing-masing gitu, binatang ya, kelebihan binatang sesuai dengan kemampuan binatang mereka gitu ya. Nah terus akhirnya anak itu diajak untuk mencari kelebihannya dia apa sih gitu, seperti itu. Dari orang tua mendukung gitu ya, dari guru juga mendukung. Nah itu stres positif ini akan meningkatkan sehat untuk perkembangan anak, bagus. Mereka semakin punya kemampuan fighting yang baik ya dalam menghadapi stres, ketika kita membantu mereka untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah kemudian yang kedua adalah stres yang dapat ditoleransi oleh anak. Biasanya stres ini tingkatannya agak lebih berat gitu ya. Misalnya ketika mereka mengalami peristiwa yang menakutkan, sangat menakutkan sekali, kayak misalnya ketabrak gitu ya, atau jatuh dari motor, atau ketika dibonceng gitu. Ini kan peristiwa yang mungkin kalau misalnya tidak diatasi, dia bisa jadi kayak trauma ya, traumatic experience gitu, pengalaman yang traumatis gitu ya. Tapi ketika anak-anak diajak untuk menghadapi ketakutan tersebut gitu ya, mungkin ada healing ya, atau diajak ke psikolog ya untuk mengatasi perasaan-perasaan takut tersebut, maka ini masih bisa diatasi oleh anak gitu ya. Nah, yang terakhir ini mungkin yang perlu kita waspadai ya adalah toxic stress atau stres beracun, di mana di sini anak mengalami kesulitan yang kuat
ya. Atau kesulitan yang sering ya, yang sering sekali atau berkepanjangan. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya, apa saja sih yang membuat yang menyebabkan stres beracun ini. Nah, ini dia. Pertama mungkin adanya pelecehan emosional ya, misalnya dia selalu kalau di kadang-kadang kan orang-orang dewasa atau orang-orang yang lebih besar di sekitarnya itu bilang kamu ini jelek gitu, kamu ini tolol gitu misalnya, atau kata-kata kasar lainnya yang mencederai atau melemahkan ya rasa percaya dirinya si anak gitu. Ini pelecehan emosional. Atau pelecehan fisik ya, mungkin kalau emosi itu mungkin yang lebih ke bodoh, tolol, atau mungkin hal-hal yang sifatnya cengeng gitu ya, misalnya seperti itu. Atau penakut, itu kan emosional. Kalau fisik itu lebih ke arah fisiknya yang dilecehkan ya. Misalnya hitam gitu, atau pendek, atau segala macam ya. Atau kalau iya betul, kamu gemuk ya misalnya. Atau pelecehan seksual ya, mungkin ini bisa sampai kepada melakukan sesuatu yang sebenarnya udah melecehkan ya anak secara seksual, entah itu memegang-megang gitu ya, bagian tubuh yang sebenarnya nggak boleh dipegang, atau bahkan sampai kepada memaksa anak untuk melakukan aktivitas seksual gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian penyebab yang lain adalah karena stres yang kronis ya, sifatnya kronis. Kronis itu berarti berlaku ya atau berlangsung dalam jangka waktu yang panjang ya. Misalnya karena pengasuh yang kurang peka gitu ya, atau pengasuh yang selalu marah-marah ya, atau komunikasi yang tidak baik di rumah gitu. Seperti itu juga menyebabkan stres yang toksik. Dan terakhir mungkin penelantaran ya, dicuekin anak-anak ya, ibu sama ayah atau pengasuh atau orang dewasa di sekitarnya itu sibuk dengan urusan masing-masing, sementara anak tidak nyaman gitu ya dengan kondisi dengan keinginan-keinginan dia yang tidak terpenuhi, atau ada emosi-emosi yang tidak bisa disalurkan ya, seperti itu. Nah, stres beracun ini melemahkan arsitektur otak yang sedang berkembang. Yang tadi seperti yang saya bilang, terutama di masa-masa emas ya dalam perkembangan anak ya, sampai usia 6 tahun. Di mana itu sebenarnya dasar-dasar arsitektur otak kita itu sedang terbentuk ya, arsitektur otak pada anak ya. Dan ini misalnya tadi ya, kalau terlalu banyak hormon adrenalin dan kortisol yang dikeluarkan dan sering sekali terjadi, itu bisa menyebabkan perubahan struktur otak anak-anak gitu ya. Bisa jadi mereka menjadi sangat emosional gitu, dan ini akan terus bertahan kalau tidak diatasi ya, tidak dilakukan recovery ya kepada anak-anak. Dan ini efeknya ke pembelajaran ya, kemampuan akademis mungkin jadi menurun ya, atau perilakunya yang bermasalah ketika dia sekolah ya, atau juga terjadi mengganggu kesehatan fisik dan kesehatan mental anak tersebut. Ya. Nah, efek toxic stress itu ya, pertama mungkin kecemasan serta gangguan memori dan kontrol suasana hati ya. Jadi anak itu selalu cemas ya, kemudian agak sulit untuk mengingat ya materi-materi pelajaran ya. Kemudian juga ada juga perubahan ekspresi gen ya, yang berarti mungkin ada gen-gen tertentu dari DNA yang diaktifkan atau dinonaktifkan. Bisa jadi misalnya kita punya gen-gen yang nggak bagus gitu ya, yang sebenarnya bisa saja di DNA yang kita atasi dengan cara pola pengasuhan yang baik gitu ya. Tetapi karena pola asuhnya tidak mendukung, akhirnya DNA yang buruk itu yang keluar ya. Makanya kalau di dalam kebetulan saya mengajar ini ya, biopsikologi ya di kampus gitu ya. Dan itu ternyata untuk kasus-kasus masalah-masalah mental ya, gangguan-gangguan mental kayak misalnya skizofrenia gitu ya, atau orang gila gitu ya, atau mungkin depresi, itu sebenarnya ada faktor genetiknya gitu.
Tapi apakah dia akan muncul? Apakah dia akan suatu saat akan menjadi orang yang tidak waras ya, skizofren, atau dia akan mengalami depresi? Itu tergantung bagaimana pola asuh yang didapat ya dari orang tuanya. Gitu. Apakah orang tuanya mengaktifkan kemampuan dia untuk mengatasi masalah, kemampuan dia untuk mengatasi apa namanya emosi-emosi negatif ya, memahami emosinya dia sendiri, kemudian mengatasi emosi negatifnya gitu ya, atau tidak gitu ya, maka itu akan sangat berperan sekali ketika dia dewasa nanti ya. Karena masalah-masalah kalau depresi itu mungkin bisa dari anak-anak ya, tapi kalau schizophrenia itu biasanya mulai muncul ketika dia usianya dewasa muda gitu. Dan saat dewasa muda ini ketika masalah udah mulai banyak gitu ya, apalagi kalau misalnya dia menikah, punya anak, itu kan masalah udah bejibun lah ya gitu. Nah ini yang akan mengaktifkan gen schizophrenia-nya itu gitu ya. Kemudian bisa jadi masuk juga ke masalah kesehatan kronis ya, kayak misalnya diabetes, penyakit jantung ya, kemudian paru-paru, penyakit hati dan kanker. Nah, tanda-tanda toksik ya, biasanya nih yang mungkin perlu kita cermati ya pada anak-anak. Misalnya dia sering sekali sakit. Nah, anak-anak kecil kalau sering sekali sakit perlu kita curigai gitu ya. Apakah sakitnya ini biasanya tuh sangat erat kaitannya dengan stres ya. Kalau anak stres kan hormon kortisolnya naik ya, sehingga kemampuan dia untuk mengatasi ya penyakit ya itu menjadi rendah gitu. Daya tahan tubuhnya menjadi rendah gitu, dan akhirnya dia mudah sekali untuk terkena virus atau bakteri gitu ya yang menyerang dari sekeliling si anak gitu ya. Makanya kalau anak sering sakit mungkin kita perlu curigai apakah anak kita stres atau tidak gitu. Kemudian peningkatan denyut jantung, tekanan darah atau pernapasan ya, pasti kalau misalnya anak-anak lagi tidak baik kondisinya atau lagi toxic stress itu dia akan karena hormon adrenalin ya biasanya yang mengalir melalui darah ini, maka akan terjadi peningkatan ketiga hal ini. Lalu sering terjadi gangguan tidur atau mimpi buruk ya, ini mungkin yang perlu juga kita cermati ya. Kalau misalnya memang terjadi, mungkin dia mengalami toxic stress ya. Lalu ada perubahan nafsu makan, kemudian berat badannya juga menurun ya, makannya juga tidak seperti biasa gitu ya. Kemudian atau justru makin bertambah banyak makannya gitu kalau untuk yang sudah remaja ya. Kemudian kesulitan mengatur emosi, gampang marah gitu ya, cemas, depresi ya, ada cepat sekali perubahan suasana hatinya. Lalu juga perilaku yang impulsif ya, suka mukul, kemudian juga mungkin destruktif ya, suka menghancurkan benda-benda di sekitar si anak gitu. Nah kalau ini, kalau tadi mungkin kita bisa melihat untuk anak-anak kecil. Kemudian yang berikutnya remaja ya, bisa juga sih misalnya peningkatan penggunaan zat atau alkohol, ini mungkin untuk remaja dan dewasa, atau juga mungkin bisa jadi adiksi ya, adiksi terhadap gadget ya. Adiksi terhadap gadget itu juga termasuk salah satu pengurangi ya, cara si anak untuk mengurangi stres itu ya. Sulit fokus, sulit konsentrasi atau mengingat sesuatu, tidak mampu hadir ya, terlibat dalam suatu kegiatan ya. Misalnya di sekolah dia jadi pemurung, penyendiri ya, nggak suka bergaul sama teman-teman. Lalu gangguan fungsi dalam satu atau lebih area kehidupan ya, misalnya tadi dia jadi yang tadinya mungkin belajarnya rajin gitu ya, kemudian akan bisa bagus, tiba-tiba jadi menurun gitu ya. Isolasi sosial, merasa cemas dan kewalahan terhadap perasaan tersebut ya, memiliki pikiran negatif tentang diri, kehidupan, dan masa depan, ini merupakan juga salah satu tanda-tanda toxic stress. Nah, pada anak-anak dan remaja ini dipertegas lagi ya, stres ini sangat berbahaya ya, mengganggu perkembangan normal dan berpotensi memiliki efek jangka panjang ya pada kesehatan fisik dan mental seseorang. Jadi kalau misalnya kita melihat tanda-tanda ini, kita perlu berusaha untuk mengatasi toxic stress itu ya kepada anak-anak dan remaja ya. Karena kalau enggak ini akan sangat mempengaruhi masa depannya mereka ya.
dan apa namanya, dan berlarut-larut ya jadinya apa masalahnya gitu. Nah, ini mungkin terakhir ya cara mencegah ya dan juga mungkin mengatasi toxic stress ya pada anak. Pertama kita mengubah pola asuh pada anak ya. Jadi mungkin kita bisa lebih berempati, berusaha untuk melihat kira-kira mereka mengalami kesulitan apa gitu. Nah, ini juga mungkin tricky ya buat anak-anak yang memiliki anak laki-laki gitu ya. Kalau misalnya dibiasakan dari kecil gitu ya, apa namanya, berusaha untuk menggali emosi apa sih yang sedang dihadapi gitu ya, itu mungkin akan mudah. Tapi yang sulit adalah ketika mereka udah besar, misalnya udah SD kelas 4, kelas 5, mungkin SMP gitu ya, atau bahkan SMA, mereka itu tidak terbiasa mengungkapkan emosi-emosi mereka gitu. Ini yang mungkin perlu apa namanya kita sebagai orang tua berusaha untuk memulai gitu ya, memulai apa kira-kira apa sih yang mereka rasakan gitu. Mungkin sambil makan gitu ya, sambil kita ngobrol-ngobrol gitu, atau sambil ngedate ya, usahakan ada date, acara ngedate ya dengan setiap anak gitu ya, di waktu yang berbeda-beda untuk supaya bisa lebih lebih bisa mendalam gitu obrolannya. Kemudian merespon perasaan tidak nyaman anak dengan cepat, ya ini buat anak-anak kecil mungkin mudah ya. Biasanya mereka lebih ekspresif dan kalau misalnya mereka biasanya anak kecil kan kalau nggak nyaman nangis gitu kan. Nah ini yang lebih mudah buat kita untuk merespon perasaan tidak nyaman tersebut. Nanti kita tanyakan apa yang membuat kamu nggak nyaman gitu ya setelah mereka reda ya tangisannya seperti itu. Kemudian membangun hubungan yang solid dengan anak. Nah ini membangun bonding ya. Ini juga termasuk salah satu hal yang penting sekali untuk kita bisa lebih nyambung ya dari hati ke hati dengan anak gitu ya. Kita lebih peka juga dengan perasaan-perasaan mereka gitu dan tentu saja ini memerlukan komunikasi yang hangat ya. Kemudian memperkuat rasa berharga pada anak, jadi dia merasa dirinya berharga gitu. Makanya terutama untuk anak-anak kecil kita mungkin sering banyak memuji gitu ya. Ya Masya Allah anak Umi pintar sekali gitu. Masya Allah anak Umi rajin sekali gitu ya. Masya Allah kamu udah misalnya ya, meskipun itu kelihatannya bukan sesuatu yang besar banget gitu. Wah Masya Allah kamu tuh pintar ya udah bisa apa namanya udah bisa sekolah sendiri gitu, berani untuk sekolah sendiri misalnya di hari pertama sekolah ya setelah dia pulang dari sekolah kelas TK atau kelas 1 SD. Kemudian mengajari anak cara mengenali dan mengatur emosi. Nah ini ternyata sangat penting sekali karena ternyata ketika anak-anak itu tidak mengenali emosinya, itu sulit sekali buat anak untuk mendeskripsikan masalahnya ada di mana gitu. Kadang-kadang anak yang depresi ya atau tadi toxic stress itu mereka nggak tahu sebenarnya saya takutnya apa sih gitu karena semuanya itu serba menakutkan ya buat anak-anak ya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita dari kecil udah udah bilang kamu kenapa nak nggak tahu gitu tapi aku sedih sekali aku pengen nangis gitu terus kamu sedih mungkin kalau coba kamu cerita kenapa kamu tadi sampai menangis gitu misalnya. Nah terus dia cerita, oh jadi kamu misalnya sedih karena teman kamu ninggalin kamu saat kamu lagi pengen main sama dia gitu misalnya. Jadi mengajari anak cara mengenali dan mengatur emosinya. Kemudian mungkin setelah mengenali ya mungkin si anak itu lagi terburu-buru jadi dia pergi ya saat kamu mau ngajak main gitu seperti itu. Jadi kita kasih sesuatu yang rasional ya, yang membuat mereka tahu oh ternyata hal seperti ini tuh mungkin biasa aja, bukan niat dia untuk nggak mau berteman sama saya gitu ya seperti itu. Lalu mengajak anak untuk memiliki harapan yang lebih tinggi ya. Jadi meskipun ada masalah atau misalnya nilai ulangannya bagus, nilai ulangannya jelek gitu ya di UTS gitu. Kita mungkin pertama menerima perasaan mereka. Kenapa kamu sedih ya? Iya sedih karena nilaiku jelek, aku cuma dapat 5 gitu misalnya. Terus kenapa kamu cuma dapat 5? Habis aku nggak bisa ngisi soalnya gitu, nggak bisa ngisi jawaban dari soal yang ini gitu ya. Memangnya kemarin kamu nggak belajar gitu seperti itu? Atau kalau misalnya uminya kalau untuk anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu ya, itu adalah masa-masa di mana kita
mengajarkan cara belajar kepada anak gitu ya, mengajarkan teknik-teknik belajar, terutama kalau misalnya mau ujian, apa aja sih yang harus dilakukan gitu. Misalnya bacanya dari halaman berapa sampai halaman berapa gitu, kemudian dibuat poin-poin gitu ya, anak-anak disuruh mencatat poin-poin penting gitu ya, itu harus kita ajarkan karena mereka tuh masih belum ngerti gimana sih caranya belajar yang benar gitu ya, supaya nilai ulangannya tuh bagus gitu kan. Nah, ini adalah keterampilan yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Nah, ketika anak nilainya jelek, oh iya kalau begitu kita berusaha untuk mendeteksi masalahnya. Oh mungkin kemarin kita lupa ya belajar ini gitu ya, atau kamu lupa baca yang ini. Kalau gitu nanti kalau mau ulangan lagi nanti Umi temenin ya, terus kita belajar yang benar supaya nilai kamu bagus seperti itu. Nah, ada harapan ya. Dan juga misalnya kalau untuk anak yang remaja, harapannya tentu kita bisa mengajarkan tentang takdir ya, ridho Allah, kemudian takdir gitu ya. Aku udah susah-susah belajar, udah capek-capek belajar, ternyata nilainya jelek gitu misalnya. Kan anak remaja tuh kadang-kadang ini ya jutek gitu, jutek ya. Terus ya kita bilang, "Ya, anak, ini mungkin takdirnya Allah yang keluar itu bukan yang kamu pelajarin gitu. Jadi kamu nggak bisa, tapi insya Allah akan ada bisa di remedial atau di ulangan yang berikutnya kamu bisa lebih siap lagi ya sambil sama-sama berdoa sama Allah supaya Allah mudahkan ya untuk belajar ini gitu ya." Jadi kita kasih cara anak untuk memiliki harapan yang lebih tinggi seperti itu. Nah, kemudian mengajarkan anak keterampilan untuk mengatasi masalah, ini mungkin tadi udah kita bahas ya beberapa keterampilan untuk mengatasi. Kalau misalnya ada masalah, kita ajak anak untuk mengatasi masalahnya dengan berpikir gitu. Ya kira-kira cara kamu baikan sama temanmu gimana? Misalnya kalau anak berantem ya, atau gimana caranya supaya nilai kamu bagus berikutnya gitu misalnya. Nah itu bisa kita ajarkan keterampilan untuk mengatasi masalah. Lalu mengajak anak membayangkan apa yang akan dihadapinya gitu. Seperti ketika dia masuk ke lingkungan baru ya, atau saat diledek sama teman-temannya, atau menghadapi situasi yang tidak biasa gitu. Jadi kita sering ngobrol ya sama anak-anak kita gitu ya, terutama ya sesuai dengan tahapan perkembangan ya pasti ya. Kayak misalnya kalau anak-anak mau masuk TK atau masuk SD, kita cerita nanti di sekolah kamu ketemu sama ibu guru baru, sama teman-teman baru. Kamu senang nggak? Atau takut? Atau cemas gitu ya? Mungkin anak-anak ini aku takut, aku nggak mau pisah sama Umi gitu. Nah, ini kita bilang insya Allah gurunya baik-baik, temannya juga baik-baik. Umi juga nanti akan nemenin kamu sebentar sampai kamu udah biasa, sudah terbiasa bisa main sama teman-teman gitu ya, bisa ngobrol sama bu guru, nanti baru Umi akan akan nunggu kamu di rumah, nanti dijemput di sekolah seperti itu. Jadi kita terbiasa menyiapkan mental anak gitu ketika menghadapi lingkungan yang baru. Jangan sampai kita tanpa ada A, I, U, E, O gitu, tanpa ngomong macam-macam, udah langsung anak dianterin ke sekolah gitu ya. Tiap hari dipaksa bangun pagi supaya masuk sekolah. Itu juga sesuatu yang membuat stres pada anak gitu. Apalagi kalau misalnya kita nggak peka ya dengan kondisi anak yang seperti itu. Misalnya saat diledek dengan teman-teman juga, kamu kenapa kok nangis gitu? Aku tadi diledekin teman-teman gitu, misalnya katanya aku hitam gitu misalnya. Mungkin anak fisik ya kadang-kadang gitu ya. Nah terus ya kita bilang bahwa ternyata kulit hitam itu justru kulitnya kalau dalam penelitian lebih sehat loh daripada kulit yang lebih putih gitu, lebih tahan terhadap matahari gitu seperti itu. Dan juga kan misalnya juga banyak orang-orang hitam yang cantik-cantik gitu ya, yang kulitnya coklat ya, kalau kita kan coklat tapi mungkin orangnya bilangnya hitam gitu ya, yang cantik-cantik, cerdas, dan mereka juga sukses gitu ya. Atau juga gimana besok kalau misalnya kamu diledekin lagi sampai dia bisa mengatasi masalah ini, kita terus ya menemani anak ketika menghadapi masalahnya. Kemudian menghadapi situasi yang tidak biasa ini tadi ya, situasi jangankan anak-anak ya, kita sendiri sadar bahwa ketika kita datang ke suatu tempat yang kita nggak kenal orang-orangnya gitu ya,
pasti kan kita nggak merasa nggak nyaman kan, kita kadang-kadang juga stres juga gitu ya menghadapi situasi yang seperti itu gitu. Jadi wajar sekali kalau misalnya anak-anak itu merasa tidak nyaman berada di situasi yang baru ya. Lalu mengajak anak bersyukur dan bersabar terhadap apa yang terjadi ya, ridho ya, misalnya ada anak yang tipenya kan akademis banget gitu ya, tipenya tuh prestasi akademisnya harus bagus gitu, nggak mau jelek gitu ya. Nah, untuk anak-anak yang seperti ini mungkin kita ajarkan tentang ridho ya, tentang ridho terhadap apa yang Allah tetapkan gitu, bahwa enggak semua yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan gitu. Karena kan itu kan tergantung Allah ya. Berarti ini kan berhubungan dengan kepercayaan terhadap takdir gitu ya. Ini yang perlu kita masukkan juga gitu. Misalnya belum tentu apa yang kita alami itu yang menurut kita buruk itu semuanya buruk menurut Allah gitu. Bisa saja yang sekarang kita misalnya nilainya jelek ya. Apa namanya? Tapi itu bisa menjadi cambuk buat kita untuk mendapat nilai yang lebih bagus lagi gitu di masa yang akan datang gitu ya, di ujian yang berikutnya. Kemudian bekerja sama dengan guru untuk membangun hubungan yang solid dengan anak. Jadi ini juga guru ya juga perlu aware dengan kondisi stres tadi ya pada anak, terutama stres yang toksik jangan sampai dibiarkan, karena ini sangat sangat penting sekali ya supaya anak-anak itu bisa sehat ya secara mental, kemudian juga dia bisa nyaman berada di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah gitu ya. Dan ini tugas kita semua ya sebagai orang dewasa, karena memang tanggung jawab kita ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya udah habis ya. Oh iya, mungkin ini sesuatu yang ya sederhana ya, sebenarnya nggak terlalu sulit juga sebenarnya materinya gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa menjadi insight ya, menjadi bermanfaat lah ya buat kita semua yang hadir di sini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, stop share-nya ya. Oke, ini ada tadi kayaknya ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan di kolom chat. Oh iya, sebentar saya buka dulu. Ini Assalamualaikum Bunda, mau nanya, saya punya anak laki-laki usia 11 tahun. Sekarang kelas 6 SD. Anak saya emosian sekali ya. Semua ini terlihat semenjak PJJ dari sekolah karena harus menggunakan HP selama pandemik ya. Dia jadi kecanduan HP sampai beberapa bulan yang lalu ayahnya melarang untuk megang HP. Namun anak jadi mudah emosional. Saya bingung sekali untuk menghadapinya. Sebaiknya saya bagaimana ya untuk mendidik anak laki-laki ya. Begitu pula dengan prestasi di sekolahnya menurun. Emosional. Iya sayang. Oh ya, ini memang mungkin banyak terjadi ya pada anak-anak kita ya, karena PJJ itu kan sebenarnya sih nggak PJJ aja, sekarang pun di sekolah ya ada beberapa sekolah yang kerjasama dengan salah satu merek tablet tertentu ya, yang mereka itu nggak menggunakan buku lagi untuk sekolah, tapi menggunakan tablet ya. Jadi ke sekolah tuh cuma bawa tablet, isinya e-book ya, e-book semacam-macam segala macam ya, juga ada internetnya gitu ya. Jadi memang anak-anak kita ini sekarang lebih dekat kepada gadget, ya, karena memang sudah zamannya gitu ya. Nah, masalahnya adalah apa yang terjadi kalau mereka tidak bisa mengontrol keinginan mereka untuk selalu berada dekat dengan gadget tersebut ya. Apalagi kalau misalnya penggunaan gadgetnya itu bukan untuk belajar ya, atau untuk manfaat lainnya untuk kreativitas gitu kan. Sebenarnya gadget itu kan seperti pedang bermata dua ya. Dia itu bisa jadi sesuatu yang positif ya kalau kita pakai untuk belajar ya kan, ilmu itu banyak sekali sebenarnya kan di sana gitu ya. Kita bisa belajar macam-macam gitu ya dari internet. Tapi bisa menjadi sesuatu yang negatif kalau hanya dipakai untuk main games, atau apalagi main gamesnya yang mungkin kurang bagus gitu ya, atau nonton gitu ya, nonton film segala macam yang sifatnya tuh senang-senang sehingga membuat kita jadi malas untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Ini menjadi masalah yang besar ya buat kita. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan si anak itu menjadi faktor apa ya menjadi penyebab kecanduan? Tadi sebenarnya kita udah sedikit ya
mengulas gitu ya. Mungkin salah satu alasannya adalah mereka terkena toxic stress itu ya, perasaan tidak nyaman, perasaan yang akhirnya semuanya itu dikeluarkan ya dengan cara adiksi gadget itu ya. Jadi mereka kecanduan gadget. Sebenarnya sih kata adiksi itu masih kontroversial juga ya kalau dalam psikologi. Kadang-kadang kita masukinnya ke apa ya, obsessive compulsive disorder ya jadinya karena keterlaluan dalam melakukan sesuatu ya, selalu dilakukan berulang-ulang. Maaf sebentar. Wait, didn't I give you my tablet? Oh iya nih, iya ini anak saya, dia lagi apa namanya? Anak saya sedang ya nawar ya. Tadi sebenarnya nggak boleh main tablet, boleh saya ngerjain matematika, terus saya main game habis itu. Iya. Tapi sebenarnya inti ya permasalahan inti dari ini ya, dari gadget ini adalah masalah bonding antara orang tua dan anak gitu. Jadi kenapa seseorang itu lebih nyaman dengan tabletnya atau dengan handphonenya dibanding dengan orang lain? Karena mungkin dia nggak merasa nyaman ketika berhadapan dengan orang lain gitu. Dia nggak mendapatkan kenyamanan tersebut. Jadi mungkin kita perlu periksa lagi, apakah selama ini bonding kita tuh udah bagus sama anak-anak kita. Gitu. Bonding tuh maksudnya kelekatan yang erat ya, maksudnya hubungan hatinya tuh bagus ya dengan si anak ini gitu. Apakah kita sering berempati dengan masalah-masalah si anak atau tidak gitu. Apalagi waktu PJJ itu kan pasti mereka jenuh banget ya. Kalau anak saya pas PJJ itu hilang-hilang dulu tuh. Jadi ya kelasnya di open gitu ya, gadgetnya terbuka untuk kelas, anaknya mau menghilang kemana-mana gitu. Tapi saya pikir ya udahlah nggak apa-apa, yang penting dia selesai tugas-tugasnya gitu. Nah, tapi alhamdulillah ketika dia masuk sekolah, dia justru lebih nyaman ya ketika berada di kelas gitu, bisa konsentrasi, terus ketemu banyak teman, bisa main segala macam. Ya ada berkahnya juga gitu ya, alhamdulillah. Nah, jadi kita perlu periksa lagi dan memperbaiki bonding tersebut ya kepada anak-anak kita gitu. Karena kalau anak dekat ya dengan orang tua ya, anak itu merasa nyaman berada di dekat orang tua gitu ya. Kemudian dia merasa bahwa orang tua tuh menerima dia apa adanya, kemudian dia merasa cinta orang tua tuh nggak bersyarat gitu ya. Maksudnya cinta nggak bersyarat tuh kita tuh mencintai anak-anak kita karena mereka itu individu yang memang harus dicintai gitu. Bukan karena mereka pintar, karena mereka cantik, atau karena mereka punya kelebihan-kelebihan tertentu gitu ya. Tapi karena mereka anak-anak kita, ya kita mencintai mereka karena mereka anak-anak kita gitu. Mereka adalah sesuatu yang Allah titipkan ya, individu yang Allah titipkan kepada kita. Bagaimanapun wataknya mereka, bagaimanapun tingkah polanya mereka yang kadang absurd ya, kadang-kadang tuh aneh-aneh gitu anak-anak kita, tapi mereka anak-anak kita gitu. Dan pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Kita tingkatkan kelebihannya, ya kita berusaha untuk kalau misalnya kekurangannya itu sesuatu yang masih sulit untuk diatasi, kita toleransi ya kepada kekurangan-kekurangan tersebut ya, sambil terus berusaha untuk menasehati. Nah, yang penting adalah anak-anak kita merasa nyaman dengan kita. Nah, terus memaksa anak untuk meninggalkan gadget sama sekali itu juga sulit. Kenapa? Karena ternyata adiksi ini ada hubungannya sama produksi hormon di otak. Ya, sama seperti adiksi-adiksi yang lain ya. Ketika kita adiksi terhadap sesuatu, terhadap gadget, maka ada yang namanya reward ya, reward hormon atau hormon yang hadiah gitu ketika dia melakukan kegiatan yang menyenangkan itu di otak kita, namanya dopamin. Jadi kalau misalnya dia melakukan sesuatu yang menyenangkan, dopamin itu keluar gitu. Nah, salah satu yang membuat produksi dopamin ini keluar dengan cara yang tidak alami ya, itu adalah dengan adiksi tadi, dengan aktivitas dengan gadget. Dia merasa senang, merasa ini ya, merasa tidak tidak bosan segala macam. Cari di sana. Ya, seperti itu ya. Jadi nah kalau yang alami adalah ya untuk anak-anak apalagi anak-anak kecil ya, bagaimana caranya supaya dia happy
secara alami ya, produksi dopaminnya tuh keluar secara alami ya, itu dengan cara kita ngobrol bercanda sama mereka gitu ya, kemudian ngasih sesuatu yang menyenangkan ke mereka, memberikan perhatian, pelukan, itu sesuatu yang dopaminnya tuh keluar saat itu gitu. Nah, kalau misalnya kita terbiasa, itu kan mengikat hati kan dengan anak ya. Makanya ketika kita terbiasa memberikan perhatian kepada anak kita, maka dopamin itu keluar secara alamiah dan dia happy. Dia excited ya. Mungkin dia masih seneng sama gadgetnya, tapi orang tuanya itu bisa menjadi alternatif ya, yang membuat dia senang gitu. Jadi mungkin apalagi kalau misalnya anak ini udah agak besar ya, coba cari cara ya agar kita bisa mendekatkan hati mereka. Kalau misalnya mereka sukanya games ya, mungkin ayahnya bisa mencari tahu tentang game apa sih, terus itu bisa menjadi bahan obrolan ya dengan si anak gitu. Jadi obrolan itu nyambung. Pertama komunikasi dulu harus dibuka kan gitu ya. Kalau kita mau bondingnya kuat ya sama anak, komunikasi dulu harus dibuka. Dia ngomong tentang game itu, terus ya pokoknya hal yang menarik ya. Hal-hal yang menarik ya tentang game itu yang bisa diobrolkan dengan anak. Atau kalau misalnya film ya, misalnya anaknya perempuan sukanya film-film mungkin kartun Jepang atau kartun Korea atau film drama Korea, mungkin ibu ya bisa cari tahu tentang dramanya tentang apa gitu ya, banyak lah ya di internet gitu ya. Terus itu bisa menjadi bahan obrolan yang nyambung ya kepada anak gitu. Untuk komunikasi kita seperti itu. Mudah-mudahan itu bondingnya bisa diperbaiki gitu ya dengan anak gitu ya. Kemudian mulai bisa ngobrol hal-hal yang lain yang lebih jauh lagi gitu ya. Terutama mungkin nanti kalau udah bisa diajak ngobrol, kita bisa cari gimana caranya dia nggak terlalu lama ya bersama gadgetnya gitu. Misalnya dia cari hobi-hobi tertentu atau melakukan aktivitas yang bermanfaat gitu ya. Atau jadikan gadget itu sarana untuk belajar gitu. Misalnya bisa dia belajar programming dari gadget gitu ya. Seperti itu. Apalagi anak laki-laki ya, misalnya dia suka games itu kan, kalau dulu mungkin secara memang laki-laki itu otaknya otak kanan gitu, otak kreatif, otak otak yang sesuatu yang dia suka ya sesuatu yang senang-senang gitu. Jadi makanya laki-laki itu mungkin agak lebih lambat matangnya daripada perempuan gitu, karena kalau perempuan itu lebih dua bagian otaknya itu bekerja lebih seimbang. Tapi kalau laki-laki itu biasanya lebih kuat otak kanannya gitu. Itu sampai usia dewasa awal itu masih seperti itu, ya. Makanya dia senang banget laki-laki ya biasanya suka banget main game, ya. Dan ini kalau misalnya kita bisa aja memotivasi anaknya kalau kamu mau gamenya harus menang ya seperti itu. Terus juga kita cari cara-cara yang menyenangkan untuk ngobrol sama anak laki-laki itu kan beda caranya. Ngobrol sama perempuan sama ngobrol sama laki-laki itu beda banget gitu caranya. Ini harus kita pelajari ya. Bagaimana caranya supaya mereka nyaman dengan kita, orang tuanya gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengetahui bahwa anak yang sakit karena stres, misalnya anak berapa kali sakit batuk, apakah ada hubungannya dengan stres? Ya, ini pertanyaan yang menarik gitu ya. Ya memang tadi ya stres itu kan memicu timbulnya atau keluarnya hormon kortisol tadi ya, hormon-hormon stres, hormon-hormon stres yang dia itu justru menekan kemampuan tubuh untuk melawan penyakit-penyakit dari luar gitu, melawan kuman atau virus segala macam. Nah kalau misalnya dia sering banget sakit, kita perlu curiga gitu. Kira-kira kenapa sih dia begitu gitu? Kenapa sakitnya nggak sembuh-sembuh? Gitu. Padahal kalau misalnya dia makannya bagus gitu ya, kemudian ada suplemen misalnya dikasih madu ya setiap malam gitu ya, kemudian juga istirahatnya cukup gitu, tapi dia masih sakit juga ya, mungkin itu perlu kita ajak ngobrol anaknya gitu, kamu gimana di sekolah nak gitu, ada masalah nggak gitu ya, ngobrol-ngobrol aja seperti biasa gitu ya. Terus ada masalah yang bikin kamu bikin kamu nggak nyaman selama ini gitu, yang belum bisa kamu atasi seperti itu. Mungkin
kita bisa apa namanya, bisa mencoba untuk menggali ya kepada anak-anak kita kira-kira apa yang bisa dibantu ya oleh dari kita gitu, apa yang bisa kita bantu ya, seperti itu. Ya, oke. Baik, mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau mau diskusi ya? Mungkin ada pengalaman ibu-ibu yang terkait dengan ciri-ciri ini ya, anak-anak toxic stress ini ya, yang mengalami toxic stress. Oh dong Kak, mau tanya. Iya boleh. Tadi kan Kak Vivi bilang kalau otak kanan laki-laki itu lebih berfungsi dibanding kirinya. Contohnya kayak dia lebih senang main games, lebih senang Bukan bersenang-senang, lebih berfungsi ya, lebih kuat apa kerjanya di dominan. masa-masa kecil tapi ketika dia dewasa dan dia udah sempurna ya perkembangan otaknya, biasanya dia bisa seimbang kerjanya antara otak kiri dan otak kanan. Berarti ketika dewasa wanita dan pria itu sama gitu, otaknya sama-sama Iya, seimbang. sama. Kalau otaknya sehat ya berkembangnya. Kalau otaknya sehat berkembangnya seharusnya dua bagian otak itu bisa berfungsi dengan baik. Kalau misal kita punya anak perempuan dan anak itu ketika masih kecil menunjukkan sifat-sifat yang lebih senang bersenang-senang gitu, kayak senang main games dibanding lebih kayak laki-laki gitu, itu kita perlu khawatir atau enggak ya? Tapi prestasi akademisnya gimana? Biasa aja sih, average. Nggak terlalu di bawah Average tapi ya. juga nggak terlalu di tinggi. Terus dia punya hobi tertentu ya? Hobinya main game jangan-jangan? Ya hobinya main game Hobinya main sama game. ngobrol, chatting. Kalau chatting sama temen tuh pintar banget. Berarti perempuan ya? Ya, Perempuan kan apa namanya kemampuan komunikasinya itu jauh lebih tajam daripada laki-laki biasanya. Dan memang terkait dengan perbedaan otak laki-laki dengan perempuan. Jadi sebenarnya kalau kemampuan dia apa namanya, kalau prestasi akademik itu memang banyak sekali faktornya ya. Misalnya mungkin ada masalah IQ juga, kemudian ada masalah dia punya sosok nggak yang yang bisa dicontoh gitu ya terhadap prestasi akademik ini gitu ya, atau dia punya nggak motivasi untuk apa namanya yang lebih ke akademis gitu ya, motivasi berprestasi yang lebih ke akademis sifatnya gitu. Jadi ada banyak hal yang terkait ya dengan prestasi akademik. Tapi kalau dilihat dari kemampuan dia untuk ngobrol segala macam, berarti perempuan banget ya, karena perempuan itu ternyata otak komunikasinya itu kiri dan kanan gitu, yang berfungsi dengan baik ya, bagian kiri dan kanan. Sementara kalau laki-laki itu katanya lebih ke kiri aja gitu. Makanya kalau perempuan itu lebih banyak memproduksi kata-kata dalam satu hari ya, 21.000 kata yang normal ya. Kalau laki-laki sekitar 7.000 kata kan, seperti itu. Jadi untuk perbedaan laki-laki dan perempuan ini tidak hanya terkait dengan masalah akademis atau terkait dengan masalah tadi ya dia suka games atau enggak. Ada juga memang kebanyakan yang suka games itu biasanya laki-laki, tapi perempuan juga bisa aja gitu ya suka games gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia bisa merasa berprestasi dengan memiliki kemampuan melakukan atau apa ya namanya main game yang baik itu kan sekarang justru e-sport itu ya e-sport itu kan lagi digaung-gaungkan gitu. Bagaimana caranya supaya dia bisa menjadi seorang gamers yang bagus gitu ya. Jadi memang tergantung juga ya orientasinya ya yang banyak dia lihat atau banyak dia dengar itu dari mana gitu, seperti itu. Mungkin aja banyak teman-temannya yang juga suka games atau dia apalagi sekarang kalau gamers itu apalagi kalau pakai streaming itu kan bisa dapat duit ya seperti itu. Anak-anak kita itu sekarang itu agak unik gitu, beda sekali dengan kita gitu. Karena mereka melihat nggak usah sekolah tinggi-tinggi untuk dapat duit yang banyak, jadi YouTuber aja gitu kan atau jadi artis TikTok gitu ya, udah dapat banyak gitu seperti itu. Mereka bisa endorse produk macam-macam gitu seperti itu. Kemudian ya pokoknya dari situ mereka dapat duit banyak ya. Pokoknya orientasi pendidikannya udah mulai pelan-pelan menurun gitu. Mereka lebih ke entertainment ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin bisa dicek lagi kenapa sih anak ini sukanya games gitu.
Sementara Gaya kan mungkin nggak suka games ya, atau juga suka? Enggak. Nggak suka ya. Mungkin bisa dilihat teman-temannya gimana, atau ada sesuatu yang membuat dia kagum gitu ya dengan gamers tertentu misalnya. Iya betul, Uh, memang ada role modelnya. nah, ada role modelnya. Mungkin itulah sebabnya ya. Karena memang kalau dari penelitian-penelitian yang banyak suka games itu laki-laki, tapi perempuan juga ada gitu. Kadang-kadang kebawa sama pasangan yang suka games juga gitu. Malah ada satu yang lucu ya. Kebetulan ini kenalan saya. Dia tuh menikah karena gara-gara game. Gara-gara games ya. Jadi padahal jauh ya, dia di Jakarta, kemudian pasangannya itu di daerah Sunda ya, saya lupa, Jawa Barat gitu ya. Dia suka main games dan selalu menang gitu. Tapi ternyata ada satu waktu di mana dia kalah melawan satu orang gitu ya. Dan ternyata yang dilawan tuh perempuan. Akhirnya kenalan, ngobrol, kemudian menikah gitu dari situ. Ini pengalaman ya, cerita pengalaman kebetulan yang orang yang saya kenal seperti itu. Jadi itu lucu kalau misalnya anak-anak kita tuh orientasi hidupnya sekarang tuh mungkin perlu kita cermati gitu. Ya mungkin itu salah satu salah satu cara mereka mengekspresikan diri. Tapi kan kita punya agama ya, yang mana yang boleh, yang mana yang enggak gitu ya. Sebatas mana games itu masih dibolehkan, kemudian apa yang kalau udah menabrak itu yang kayak gimana, itu harus kita perjelas lagi rambu-rambunya seperti itu. Kayak gitu ya. Oke. Insya Allah, makasih ya Kak jawabannya. Sama-sama. Oke, tadi kayaknya ada ini juga ya. Ada pertanyaan lagi dong di chat. Iya ini tentang masalah tadi ya, anak-anak yang suka HP ya, suka main HP ya. Ini memang tadi sebenarnya udah banyak dibahas ya. Jadi intinya kalau anak kita kecanduan HP, mungkin kita perlu tanyakan kepada diri kita, sejauh mana sih bonding antara kita dengan anak-anak kita gitu. Karena ternyata bonding itu sebagai salah satu faktor yang paling kuat untuk membuat anak-anak kita tuh nurut sama kita, nurut sama kita gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka percaya ibunya baik, terus ibunya perhatian, ibunya melakukan sesuatu itu untuk kebaikan mereka gitu ya, pasti kita suruh apa aja mereka mau ikutin gitu. Termasuk ketika mereka disuruh berhenti untuk main HP. Jadi mungkin yang pertama kali harus kita lihat ya adalah faktor bondingnya itu gitu. Selain itu mungkin penelitian-penelitian lain ya, kayak misalnya hubungan antara apakah orang tuanya tuh suka main HP atau enggak, itu juga jadi faktor yang membuat anak-anak itu kecanduan HP juga gitu. Karena misalnya terutama faktor pengasuh ya, yang paling dekat sama dia gitu. Jadi kalau misalnya ibunya bekerja, kita lihat pengasuh kita tuh suka main HP enggak ketika mengasuh anak-anak kita gitu misalnya. Jadi ini juga menjadi perhatian kita. Atau misalnya ayahnya gimana kalau lagi main HP? Bisa diganggu apa enggak gitu misalnya. Atau ayahnya tuh lebih peduli sama HP dibanding sama orang-orang serumah. Itu bisa jadi ditiru gitu oleh anak-anak kita gitu. Jadi mungkin pertama kita lihat bondingnya, kemudian kita lihat apakah ada contoh di sekeliling dia yang membuat HP itu menjadi sesuatu yang lebih penting daripada hal-hal yang lainnya gitu. Seperti itu. Termasuk belajar ya, makanya sebagai seorang ibu kita juga perlu belajar lagi apa aja lah yang menurut minat kita ya. Boleh belajar Quran, boleh belajar mungkin ngaji ya, fikih segala macam. Tapi anak kita tahu bahwa kita tuh sedang belajar. Itu bisa menjadi contoh juga buat mereka. Orang tuanya tuh ternyata suka belajar ya. Ini bisa menjadi penyemangat mereka untuk menuntut ilmu juga seperti itu. Gitu ya Bu Ida. Tadi udah dibahas sebenarnya. Udah banyak dibahas ya dari pertanyaannya Bu ini. Wallahu a'lam bishawab ya. Oke. Apakah ada lagi? Cukup kali ya? Ya, enggak ya? Kayaknya enggak ada Masih pertanyaan. pengen diskusi kayaknya, tapi
khawatir juga, takut kakak udah kelamaan nih. Oh iya, nggak apa-apa sih, kita Bersalsa. baru 1 jam ya. Pas jam 4:10 tadi kita mulai. Oh, Sekarang jam 5:10. Kalau misalnya mau ada yang didiskusikan, silahkan ibu-ibu. oke teman-teman Hikari, Mbak Eka, Mbak Alin, Ibu Via, Ibu Jihan, kalau ada yang mau diskusi silahkan loh ya. Baik, saya mau izin bertanya, Ibu. Iya, Mbak. Iya, iya. Tadi mengenai bonding yang Ibu sampaikan, bagaimana apakah perlu atau penting gitu kita sering mengingatkan untuk anak? Sebenarnya kan bonding itu kalau sudah terjadi otomatis dia akan dengarkan perkataan kita tadi seperti yang Ibu sampaikan. Tapi gimana apakah kita masih perlu untuk mengingatkan, ayo dong, nurut dong, dengerin dong kata orang tua, kamu jangan membangkang atau lebih kasar lagi mungkin jangan durhaka, nurut dong, nurut terus kita menuntut anak untuk mendengarkan gitu setiap perintah kita, setiap keinginan kita, setiap keputusan yang kita ambil untuk dia. Itu perlu atau tidak, Ibu? Seperti itu. Terima kasih. Oke. Bonding itu memang kelihatannya gampang diucapkan, tapi sebenarnya effortnya tuh harus konsisten dan kuat gitu. Konsisten dan konsisten itu maksudnya terus-menerus, dan usaha kita ya, kemudian niat kita untuk bonding kepada anak tuh harus kuat gitu. Dan juga mungkin doa-doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mendekatkan hatinya dengan kita gitu. Kan hati itu kan yang membolak-balik kan Allah gitu ya. Apakah dia mau dekat sama kita atau enggak, itu juga kita minta kepada Allah supaya dia mau hatinya itu didekatkan kepada kita gitu. Nah, usaha yang terus-menerus itu maksudnya apa, Bu? Misalnya perhatian yang terus-menerus gitu ya, kemudian mungkin kadang-kadang kita ngajakin anak untuk bercanda gitu ya, kemudian ngajakin anak ngobrol yang nggak penting juga nggak apa-apa, yang penting kita sering ada interaksi dengan anak gitu ya. Kayak saya tuh sempat ya kagum dengan salah seorang teman saya gitu ya, di keluarganya itu dia memang termasuk orang-orang si ibunya itu memang ibu rumah tangga gitu ya. Suaminya itu seorang pejabat ya yang sangat sibuk pasti ya, pejabat negara ya yang sangat sibuk. Tapi setiap kali dia pulang ke rumah ya, saya ingat yang pertama kali dia lakukan adalah datang ke kamar putra-putrinya, terus ngobrol sama mereka gitu, cerita gitu ya. Kadang-kadang juga mungkin bapaknya cerita tentang aktivitasnya di kantor kayak gimana, atau cerita yang remeh-temeh lah ya, misalnya ada kejadian-kejadian lucu atau mungkin ada hal-hal, peristiwa tertentu di kantor gitu ya, itu ngobrol sama anak-anaknya. Dan memang tuh Masya Allah ya, apalagi ini ayah ya, sosok ayah, kan jarang-jarang ya ada ayah yang seperti itu gitu. Ketika ayah ini dekat sama anak, itu anaknya tuh baik-baik gitu, gampang diatur segala macam ya. Dan memang alhamdulillah anaknya jadi orang semua gitu. Jadi memang itu usaha yang terus-menerus dan ini kita tuh benar-benar menganggap ini adalah kewajiban kita gitu buat anak-anak kita ya. Misalnya juga menemani anak sebelum tidur ya, entah itu anak laki atau anak perempuan ya, terutama ketika mereka masih SD ya. Mungkin kalau udah masih SD kelas 3 ke bawah itu masih gampang kita mendekatkan ke mereka gitu. Jadi bikin aja habit, kebiasaan ya, misalnya sebelum tidur kita ngobrol-ngobrol, kemudian kita baca buku, cerita gitu ya. Terus diskusi, ini bukunya ini tentang apa gitu. Ceritanya misalnya kalau di sekolah contohnya seperti apa kalau ada cerita yang berhubungan sama cerita kayak gini gitu ya. Terus mungkin bisa curhat juga di situ ya, kemudian tilawah sebelum tidur bareng-bareng murojaah hafalan gitu. Itu dijadikan habit, dijadikan kebiasaan ya. Pasti kalau misalnya udah jadi habit, anak kita tuh nagih ya. Aku maunya diceritain, aku mau dibacain buku gitu. Kalau misalnya kita nggak bacain buku hari itu, dia tuh kecewa gitu. Nah, itu berarti ada hubungan yang erat yang bisa kita bangun. Nah, atau misalnya tadi ya, mungkin tips yang lain ya, ketika teman saya anaknya 6 orang gitu ya. Nah, dia punya kebiasaan setiap hari itu mengajak satu anak untuk makan di luar, ngedate sama satu anak. Jadi setiap hari itu punya anak yang ngajak ngedate anak yang berbeda ya. Tergantung kebutuhannya, kalau anak yang udah perempuan paling mereka butuhnya ngobrol. Kalau anak yang laki-laki mungkin butuhnya diajak
belanja misalnya ke toko olahraga gitu ya, atau hobinya dia tuh apa gitu ya. Ya selama itu sesuatu yang bermanfaat insya Allah kita dukung gitu. Dan itu satu-satu tuh diperhatikan anaknya gitu. Itu kan betul berarti ada usaha kan, ada effortnya, kemudian juga kita harus ngeluarin duit gitu ya buat ngedate sama anak gitu. Atau misalnya kadang-kadang main aja ke taman sambil jalan-jalan ngobrol gitu ya. Kalau anak-anak kecil mungkin butuhnya itu ya, main ke taman seperti itu. Jadi memang ada macam-macam cara ya, mungkin tergantung situasi dan kondisi kita sendiri yang tahu pasti ya. Apa sih sebenarnya yang dibutuhin sama anak kita gitu. Gimana caranya nih supaya kita punya kunci untuk membuka hatinya itu gitu ya, supaya dia mau gitu deket sama kita gitu. Pasti kalau misalnya anak kita tuh ngelihat usaha kita, mereka tuh akan insya Allah ya mereka akan merasa ada keterikatan batin ya dengan kita gitu. Kadang-kadang saya cuma ngucapin assalamualaikum, ohayo gozaimasu gitu, suka pakai bahasa Jepang ya, ke grup keluarga gitu ya, sambil cekrek foto gitu ya. Terus gimana kabarnya yang lainnya, sehat-sehat nggak ya? Kebetulan anak saya pada udah besar-besar ya, jadi ada yang di kota lain, ada yang di pesantren gitu, seperti itu. Tapi kita masih bisa berkomunikasi lewat WhatsApp. Nah, jadi memang ada banyak hal yang perlu kita lakukan untuk membangun bonding ini, ya. Tapi caranya seperti apa itu tergantung kitanya sendiri ya. Maksudnya masing-masing individu tuh mungkin punya cara yang berbeda gitu untuk bisa membangun bonding dengan anak seperti itu. Apalagi ya? Tadi kayaknya ada pertanyaan lagi. Oh, ini ya dari Bu Jihani, jika circle pertemanan anak kurang baik, bagaimana cara kita membantu anak keluar dari circle itu. Nah ini juga baliknya ke bonding lagi. Bondingnya kuat nggak Bu sama anak kita? Kalau kita bondingnya kuat, kita bisa ajak diskusi tuh anak kita itu gitu. Kita diskusikan pandangan kita terhadap teman-temannya gitu, seperti apa gitu ya. Kemudian juga mungkin kita bisa ngobrol atau bisa lihat film atau baca buku gitu ya, yang ada hubungannya sama masalahnya dia itu, circle pertemanan yang baik atau yang buruk itu ya. Jadi dikasih dia tools ya, alat untuk menilai ya, apakah teman-temannya itu baik atau enggak gitu. Kalau baik, baiknya di mana, kalau enggak, enggak baiknya di mana, efeknya apa kalau kita terus berteman dengan anak-anak itu. Maksudnya sebenarnya kalau teman bisa macam-macam ya, boleh berteman sama siapa aja, tapi yang nggak boleh itu mungkin sahabat dekat ya, sahabat dekat tempat kita berbagi, tempat kita curhat, itu mungkin kita perlu sangat pilih sekali gitu ya, karena pasti pengaruhnya besar buat pribadi kita gitu ya. Apalagi remaja itu kan gampang sekali kebawa. Nah ini perlu didiskusikan. Nah kalau remaja itu dia nggak mau disaklek, dibilang ini salah, ini benar. Tapi kita ajak diskusi. Makanya mungkin ini juga kita contoh dari Rasulullah yang waktu itu ada seorang anak remaja ya yang ingin berzina gitu. Tapi kan Rasulullah nggak langsung ngekat, nggak langsung menganggap anak ini kamu tuh eee apa, kamu itu sukanya maksiat ya, nggak ngejudge gitu ya Rasulullah. Tapi Rasulullah justru berdiskusi pada anak itu, "Apakah kamu suka kalau ibumu dizinahi orang lain? Apakah kamu suka kakakmu perempuan, saudara perempuanmu dizinahi oleh orang lain?" Gitu ya. Si pemuda ini ya, yang sebenarnya masih hanif ya, masih lurus gitu ya, cuma karena dia memang sukanya bersenang-senang, anak-anak muda kan mungkin cuma ngelihat sesuatu yang menyenangkan tanpa melihat efeknya gitu. Nah, si anak ini bilang, "Tidak, saya tidak suka. Ya, saya akan merasa marah atau sedih ya ketika ibu saya atau saudara perempuan saya dizinahi oleh orang lain." Nah, begitu juga orang lain, mereka juga nggak suka kalau kamu menzinahi ibu mereka atau eee, keluarga mereka gitu, seperti itu. Jadi diajak diskusi. Sehingga akhirnya remaja ini tidak tidak melakukan zina itu gitu. Eee, karena nasihat dari Rasulullah, seperti itu. Gitu ya, Bu Jihan? Banyak-banyak ngobrol ya kalau sama remaja ya, karena dia nggak mau kita larang-larang biasanya, seperti itu. Walau alam bisawab. Oke.
Apakah ada lagi? Ibu Debbie, Ibu Putri, Ibu Iin. Oh, Ibu Iin tadi udah ya. Apa ada lagi yang mau ditanya? Silahkan. Ada dari Ibu Ivi di chat. Oh, trik untuk anak yang introvert ya. Iya, introvert ya, introvert. Introvert itu mungkin iya, Pendiam. pendiam ya, nggak suka banyak. Sebenarnya sih kalau yang namanya introvert itu bukan berarti dia nggak mau dekat sama orang ya. Sebenarnya bahkan ya anak-anak introvert itu eh, apa namanya, dia itu kalau berteman itu justru lebih mendalam dibanding anak-anak yang ekstrovert mungkin ya. Jadi dia mungkin temannya tuh sedikit tapi biasanya tuh mendalam gitu, bisa ngobrol lebih dalam sama anak-anak lain gitu. Nah ini tadi makanya ketika kita punya anak yang introvert, kebetulan anak saya ada yang introvert ya, satu ya. Sebenarnya cara untuk mengukur apakah kita punya bonding sama dia adalah kamu introvert ya? I have a few friends, but Oh iya. Salah satu cara mengukur dia tuh dekat sama kita adalah dia suka curhat nggak sih sama kita gitu. Kalau anaknya udah remaja ya, suka atau dia bisa ngobrol. Biasanya kalau ada masalah dia mau nggak berbagi sama kita gitu. Nah ini triknya ya mungkin dia butuh perhatian juga ya. Maksudnya kita memberikan perhatian ya, namanya bahasa cinta ya. Kita berikan bahasa cinta sesuai dengan bahasa cintanya si anak ya, kebutuhan dia. Ya ada anak yang iya memang itu ya. Jadi anak yang introvert ini agak lambat, tapi berarti dia udah dekat sama kita. Mungkin ya anak introvert ini dia biasa juga untuk berusaha untuk merenung dulu ya, melakukan perenungan ketika dia punya masalah, dia merenung gitu atau dia berusaha untuk mencoba mencari penyelesaian masalahnya gitu ya. Nah, kalau misalnya dia udah merasa nggak sanggup, biasanya baru dia mungkin curhat ke orang lain ya. Walau alam ya, kalau kebetulan kalau kalau anak saya ya, dulu waktu masih tinggal satu rumah gitu ya, kadang-kadang kalau misalnya ada masalah-masalah yang rumit, kita bisa diskusi ya, dia cerita atau tanya-tanya gitu ya. Tapi sekarang ternyata alhamdulillah dia mau rutin ya mengirimkan WA, WhatsApp ya, terutama jurnal ya, jurnal apa yang dialami hari ini gitu, seperti itu. Sekalian juga meningkatkan kemampuan komunikasi dia gitu, seperti itu. Nah, tapi mungkin kita perlu lebih mencermati ya ke anak-anak introvert ini, lebih berusaha untuk mencari polanya gitu. Maksudnya ini anak kalau lagi senang seperti apa, itu makanya harus observasi banget ya orang tuanya. Kalau lagi sedih, kira-kira kondisinya seperti apa gitu ya, ekspresinya seperti apa gitu. Kalau misalnya kita bisa komunikasi secara rutin tuh bagus gitu ya. Maksudnya komunikasinya nggak harus masalah, tapi misalnya cerita-cerita yang umum-umum gitu ya, mesti kita curhat ke dia justru ya, sebagai seorang ibu ya, kan pasti punya banyak masalah juga ibu-ibu itu ya. Kalau anak kita udah remaja, kita bisa aja itu curhat sama dia gitu, atau kita diskusi ya tentang misalnya masalah kita, menurut kamu gimana, cara cara Umi, ngatasin masalah ini, Kak? Gitu. Misalnya, kadang-kadang kita tanya aja sama mereka pendapatnya seperti apa, itu kan membuat mereka merasa dihargai ya, mereka merasa bahwa, oh umi saya atau ibu saya itu percaya sama saya gitu, ibu saya menghargai saya gitu ya, sebagai, pribadi yang udah, besar, udah dewasa ya, udah remaja, udah bisa diajak ngobrol, seperti itu. Seperti itu sih, Bu. Ibu Ivi ya tadi. Wallahu a'lam ya, wallahu a'lam bishawab. Iya. Aku punya tips nih buat Ibu Ivi untuk anak Iya, yang introvert. mhm, Satu, jujur tentang perasaan kita tentang, oh kamu tuh kenapa ya pendiam sama Umi misalnya kayak gitu. Jujur ngasih tahu perasaan kita yang sebenarnya sama dia. Lalu yang kedua, tunggu sampai dia yang curhat sama kita. Karena aku juga punya anak introvert. eh Ketika dia tahu aku tuh tersiksa juga dengan perlakuan dia ke aku, dia malah lebih tersiksa lagi gitu.
dia malah lebih sedih lagi gitu. Tapi itu dia pendam sendiri. Jadi nanti ada satu saat yang dia datang ke kita dan dia curhat. Kayak gitu sih tips aku. Ya, ya makasih Gaya ini tipsnya. Bisa juga ya seperti itu ya. Kadang-kadang ibu juga perlu menunjukkan emosi juga ya kepada anak-anak kalau lagi sedih, lagi gembira gitu ya, lagi punya masalah segala macam. Meskipun nggak harus misalnya semuanya kita curhat ke anak-anak ya, kita curhatkan ke anak-anak gitu ya, tapi minimal kita bilang, "Ini lagi sibuk nih Uminya nih, lagi banyak masalah di kantor," segala macam. Biasanya anak-anak itu mungkin lebih peka juga ya, dan mungkin ya mudah-mudahan mereka berempati gitu. Iya di sini, eee, anak saya perempuan umur 7 tahun, introvert, tapi mudah emosi, ya selalu merasa bersalah dan sedikit-sedikit nangis. Ini mungkin perlu, apa ya, eee mhm, ya jadi, kadang-kadang gini ya, apa namanya, kita lihat nih mungkin ada hal-hal yang dia sulit untuk mengungkapkan gitu. Kalau anak introvert apalagi kalau masih kecil gitu ya, kan kemampuan komunikasinya masih rendah ya. Kemampuan dia untuk mengungkapkan perasaannya, pikirannya, keinginan-keinginannya itu masih rendah dan ini stressful banget loh buat anak itu. Stressful banget buat anak, makanya perlu diajarkan. Misalnya, "Kamu maunya apa?" Gitu ya. Misalnya, "Kamu sedih ya karena misalnya, ibu tadi marahin kamu," gitu misalnya. Atau, "Kamu sedih ya karena, kamu nggak dibeliin es krim," misalnya seperti itu. Jadi, kita ajarkan anak untuk mengekspresikan apa yang dirasakan dan dipikirkan, gitu. "Kamu marah ya sama Umi ya? Karena tadi misalnya Umi nggak masakin kesukaan kamu," gitu misalnya. Dan ini memang perlu dilatih ya, kemampuan komunikasi ini perlu dilatih. Karena kalau misalnya dia nggak bisa, mengkomunikasikan perasaan-perasaannya, pikirannya gitu ya, kemudian kecemasannya, kekhawatirannya, ini akan menjadi sesuatu yang stressful dan akan terbawa terus sampai dewasa gitu. Makanya, latihan-latihan ini di awal sebenarnya ya, kalau yang bagus itu ya, eee, ketika dia, usianya apa, ketika dia di TK itu ya, yang diajarkan justru ini, kemampuan dia untuk mendeteksi emosinya, kemampuan dia untuk mengatasi untuk, mengekspresikan, untuk ngomong ya, emosinya itu dengan benar. Ngomong atau mungkin ya kalau misalnya dia nangis, dia tahu dia lagi sedih gitu ya, seperti itu. Dan ini perlu diajarkan ke anak-anak gitu. Eee, itu sebenarnya target, TK tuh seperti itu. Kemudian juga kemampuan untuk mengomunikasikan pikiran-pikirannya gitu ya, mungkin dengan cara yang sederhana, misalnya, "Kamu kalau lihat gambar ini kamu kira-kira apa sih yang kamu pikirin?" Gitu misalnya. "Ini gambarnya gambar apa ya?" Gitu misalnya, kalau ibu guru ya, atau ibu di rumah juga bisa ya misalnya. "Oh ini gambarnya, eee" ada anak yang jatuh dari sepeda, terus anaknya tuh ternyata nangis karena kesakitan gitu kan, anak bisa bisa cerita gitu ya, tentang isi gambar tersebut. Itu sebenarnya kemampuan untuk mengekspresikan, eee eee, sesuatu gitu ya. Dan ini yang perlu dipertajam ketika dia masuk, TK, ya. Tapi mungkin di Indonesia, itu nggak jadi target ya, walau alam di sini kayaknya ada guru TK ya, ada Bu Nuning masih ada nggak ya? Bu Nuning nanti mungkin bisa cerita ya, target di TK itu seperti apa kalau di Indonesia ya. Eee Mungkin udah berubah ya karena penelitian saya itu 10 tahun yang lalu atau 9 tahun yang lalu, jadi mungkin udah ada perubahan ya. Dulu tuh memang tidak ada target itu, targetnya lebih banyak akademisnya gitu. Dan ini ternyata menjadi, sesuatu yang, menjadi bumerang ya ketika anak masuk ke dunia yang lebih luas lagi di SD, SMP, SMA gitu. Ketika dia nggak bisa mengekspresikan emosinya, ketika dia bingung dia tuh sebenarnya kenapa gitu ya, maka, ketika dia mengalami, masalah atau berinteraksi dengan orang-orang yang lebih luas, kecemasannya semakin, meningkat gitu. Dan semakin stressful tentu ya, stresnya semakin bertambah seperti itu. Walau alam bisawab. Jadi memang, anak-anak ketika di masa kecil, ya nggak perlulah mereka mungkin, apa, eee, prestasi akademis itu mungkin masih jadi, apa ya, yang kesekian gitu ya, target kesekian. Yang penting adalah mereka nyaman, mereka, sehat mentalnya gitu ya, mereka bisa menghadapi dunia yang luas gitu, bisa berinteraksi dengan berbagai macam orang,
Itu target yang paling utama dulu gitu, seperti itu. Ada ya, kurikulum lokal berarti bukan nasional ya, maksudnya memang bukan termasuk kurikulum inti ya, kurikulum lokal ya. Ya mudah-mudahan ya ini sebenarnya kalau di dalam apa namanya ilmu tentang otak ya, neuroscience ya, untuk anak TK targetnya itu adalah tangguh ya, menjadi anak yang tangguh. Ya, dia harus bisa kemampuan komunikasi, kemampuan untuk mengatasi emosi ya, emosi-emosi negatif ya, mengenali dan mengatasi emosi itu menjadi satu hal yang penting ya. Kemampuan untuk ya sosial mungkin ketika dia berhadapan dengan teman-teman sebaya, dengan guru ya minimal itu bisa dipelajari ketika dia di sekolah-sekolah dasar ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Mungkin itu ya, udah 5:30 nih. Mungkin udah cukup ya. Ibu-ibu semuanya. Mungkin selain sebelum ditutup ada mungkin yang ingin diungkapkan atau dari ibu-ibu ya, dari yang hadir di sini, pengalaman atau apa gitu ya, yang bisa menjadi penutup. Mungkin dari Bu Ida, ada Bu Juwariah di sini ya, ada Mbak Suratmi, Mbak Ratmi. Amin, amin. Ya, alhamdulillah ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini karena udah mau maghrib juga. Alhamdulillah kita sudah selesai satu sesi webinar kali ini. Ya, pekan depan mudah-mudahan Mbak Solihah Hidayati ya, yang sekarang tinggal di Jepang jadi ya untuk mengisi kita ya. Masih dibicarakan ya tentang tema dan waktunya. Kita tutup saja pertemuan kita dengan baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya Mbak Ratmi. Oke. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Kak Sisi. Iya, sama-sama Gaya. Makasih banyak ya udah jadi host hari ini. Izin saya end ya meetingnya. Ya, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.